Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan memulai pembahasan podcast mengenai kebudayaan di daerah setempat. Di sini saya sudah ditemani dengan Sekar Arum Prihaning Tias, Siva Mutiara Hagia Sofia, dan Dita Ayu Ningrum. Dimulai dari tema pembahasan makanan dulu aja ya, mungkin. Dimulai dari Siva mungkin, kalau berkenan. Oke, jadi makanan di daerahku, daerah Sukoharjo, mungkin Sukoharjo itu kalau misalnya orang-orang tahu satu daerah sama Solo gitu ya, tapi aslinya itu bukan. Jadi Sukoharjo itu ada di Karesidenan Surakarta, tapi bukan satu satu kabupaten ataupun kota gitu. Jadi itu wilayah tersendiri. Nah, di Sukoharjo sendiri itu juga ada kayak makanan khasnya gitu. Mungkin makanan khasnya itu ada banyak, tapi di kesempatan kali ini aku cuma bisa jelasin beberapa aja kali ya. Nah, itu yang pertama ada ala katak. Nah, ala katak itu makanan dari mie dan tempe. Tempenya itu kalau misalnya orang-orang di sini tuh bilangnya tempe korobengok. Nah, terus mie-nya itu dari tepung kanji. Terus habis itu dibungkus pakai daun jati. Nah, itu tuh kalau di Sukoharjo itu khas dari Desa Weru. Nah, terus ada lagi namanya jenang grasikan. Nah, jenang grasikan itu eh, aslinya tuh beras ketan, itu terus ditambahin sama gula merah sama santan. Nah, jadi rasanya tuh eh, gurih terus manis juga. Nah, biasanya tuh ada banyak juga sih di pasar tradisional gitu. Terus ada lagi gempal pleret. Nah, itu eh, mungkin penampakannya tuh agak mirip sama wedang ronde, tapi beda. Nah, jadi itu kuahnya itu dari gula aren. Nah, terus ada gempol. Gempol itu bola dari tepung beras gitu. Terus penyajiannya itu ditambahin es batu. Jadi rasanya tuh seger gitu. Terus manis juga. Nah, terus ada juga eh, makanannya ini tuh jadi kayak ikon tempat itu. Jadi ada tempat di Sukoharjo namanya Carian. Nah, itu tuh ada salah satu makanan di Carian yang jadi ikon gitu, namanya soto Carian. Nah, bedanya sama soto biasa, itu tuh soto Carian tuh kuahnya bening, terus seger. Pakainya juga daging ayam. Nah, gitu sih, mungkin dari aku segitu. Nah, mungkin untuk pendengar yang belum tahu mengenai gambarnya seperti apa, nanti bisa di-insert ya kali, Sif. Oke, Oke, oke. jadi di situ kebanyakan jajan-jajanan ringan gitu ya? Maksudnya bukan makanan berat seperti nasi apa gitu ya? Iya, kayak jajanan-jajanan pasar gitu kalau misalnya orang-orang nyebutnya. Oke, berarti kalau jajanan berat di daerah Sukoharjo ada nggak ya? Yang bisa kayak nasi, kalau di sini ini ya, kalau di Nganjuk itu misal kayak nasi becek, nasi sate gulai gitu, terus apalagi ya, nasi jagung itu khasnya di Sedudo, yang biasanya ditemuinya di Sedudo, di daerah dataran rendah di kotanya sendiri tuh nggak ada nasi jagung, adanya di Sedudo. Terus kalau nasi becek, nasi sate gulai itu adanya di daerah kotanya sendiri. Kalau di Nganjuk itu jajanan keringannya itu malah ada sih seperti dumlek, terus apalagi ya? Setauku cuma dumlek aja sih. Kalau di daerahnya Arum gimana? Apa cuman jajanan ringan aja atau ada makanan berat juga? Kalau di daerahku sih
kebanyakan ringan juga sih, cuman rasanya nggak manis, jadi gurih sama pedes kayak gitu. Dicontohin nggak? Contohin kali ya. Boleh contohin sekalian ya. Oke, jadi aku ambil contoh ada 3, itu namanya tahu aci, olos, sama jintul. Itu ketiga-tiganya adalah makanan ringan khas Kabupaten Tegal. Nah, tahu aci itu tahu kulit, enggak tahu kulit, apa ya namanya? Tahu kuning gitu, tahu kuning yang dipotong jadi 2 diagonal. Itu kan nanti jadinya segitiga kan. Nah, nanti di atasnya dikasih aci, kayak gitu, nanti digoreng. Habis itu olos. Olos itu terbuat dari Bisa tepung. diceritakan rasanya seperti apa, Rum? Tahu aci itu rasanya Mungkin gurih pendengar sih. belum tahu rasanya seperti apa gitu. Oke, jadi tuh rasanya gurih. Karena mungkin lidahnya orang Tegal tuh suka yang gurih sama yang pedes kali ya. Jadi lebih muter-muternya kerasa gurih sama pedes gitu. Jarang ada yang manis kayak gitu. Terus selanjutnya olos. Olos juga pedes, cita rasanya sama gurih karena terbuat dari tepung terigu gitu, dibuletin. Nah, nanti isinya tuh ada sayur-sayuran kayak kol, terus cabe, pedes kayak gitu-gitu. Terus digoreng, udah. Terus yang terakhir jintul. Jintul itu sebenarnya nggak ada rasanya. Awalnya tuh dimakan sama parutan kelapa kayak gitu. Jadi jintul itu dibuat dari singkong. Pada zaman dulu tuh jintul cuma dimakan buat kayak pendamping ngeteh gitu kalau sore-sore. Tapi sekarang karena teknologinya udah maju, jadi dibikin kayak apa ya, kemasan snack gitu coy. Jadi ada rasa balado, terus jagung bakar kayak gitu-gitu. Terus untuk minuman di Kabupaten Tegal ada satu sih namanya teh poci. Cuman itu khasnya tuh dibikin karena pocinya itu pakai tanah liat gitu. Jadi dia diseduhnya di poci yang bener-bener asli pakai tanah liat kayak gitu. Gitu, gengs. Oh, aku pikir poci yang biasanya buat apa namanya yang dijual di pinggir-pinggir jalan. Ternyata bukan ya. Pocinya bedanya gimana sih? Ketawa. Enggak, jadi di Kabupaten Tegal itu ada pengrajinnya gitu. Pengrajin poci di daerah Adiwerna. Nah, di daerah Adiwerna itu emang ini sih apa namanya? Kayak industri tekstil juga ada. Jadi motifnya tuh banyak gitu loh. Jadi di pocinya itu beda-beda gitu setiap daerah kayak gitu. Jadi bener-bener apa ya namanya? Bener-bener poci. Iya gitu ya. Oke. Kalau di mana? Di kabupatenmu tadi kan ada poci ya. Kalau di Nganjuk sendiri itu juga ada minuman yang setahu aku itu kalau aku cuman taunya satu itu beras kencur namanya. Jadi iya itu biasanya itu kayak pendatang dari luar Nganjuk yang main ke Nganjuk itu selalu belinya beras kencur khas Nirwana. Jadi ada suatu restoran di Nganjuk itu memproduksi beras kencur. Itu selalu jadi ciri khasnya sini. Setiap kali mampir Nganjuk harus beli beras kencur itu. Kamu harus coba deh kalau mampir ke sini. Oke, sekarang aku pengen tahu nih makanan khas dan minuman khas dari daerah Bekasi. Daerahnya Dita. Coba tolong jelasin dong buat kita yang belum tahu nih. Jadi sebenarnya setahu aku ya, aku selama hidup di Bekasi itu aku nggak pernah nemu makanan di pinggir jalan yang tulisannya apa-apa khas Bekasi itu nggak pernah. Pasti selalu dari daerah lain. Misalnya khas Betawi, apa khas Cirebon, apa khas Semarang gitu. Aku sendiri nggak tahu makanan khas Bekasi apa. Soalnya di sini makanan itu kayak terapan dari daerah luar semua gitu loh. Misalnya kayak sebelah kan dari Bandung gitu ya. Soalnya tuh Iya. iya, soalnya Bekasi itu di pinggiran gitu kan antara Jawa Barat sama Betawi. Bekasi tuh bukan Betawi juga ya? Soalnya aku masih bingung sih. Bekasi itu ikut mana? Di pinggiran gitu antara Jawa Barat sama DKI Jakarta. Jadi dia labil tuh mau kemana nih gue nih
Tuh. Oke, coba jelasin. Maksudnya yang kayak di daerah situ ada apa aja gitu. Mungkin kalau bukan khasnya nggak apa-apa sih, jelasin aja di situ ada makanan apa aja yang legend di situ apa, yang sering terkenal di situ apa, enaknya apa di situ. Kalau di daerahku pribadi banyak banget itu namanya ayam geprek. Jadi kayak menjamur banget. Setiap 500 meter tuh pasti ada yang jualan ayam geprek. Jadi kayak fried chicken diulek-ulek dikasih cabai gitu. Tapi emang Adit, ya Allah, tapi kan cuma di kotaku aja. Oke, lanjut. iya, udah gitu harganya tuh murah banget dan rasanya juga enak gitu. Jadi kan banyak peminatnya ya. Tuh, itu aja sih palingan dari kota aku. Kalau minumannya yang menjamur, apakah boba seperti sama di sini? Ah, Di sini juga banyak boba soalnya. sebenarnya banyak banget itu yang buka boba gitu, tapi gara-gara saking banyaknya, jadi ada yang laku, ada yang nggak laku, begitu. Karena kayak yang gimana ya, saking banyaknya gitu loh. Jadi orang-orang tuh kayak udah biasa aja. Nah, tapi sekarang-sekarang tuh kayak banyak banget orang yang buka itu kayak rempah-rempah gitu, kayak jahe gitu-gitu tuh lagi rame banget di sini. Orang lagi pada nyari banget gitu. Soalnya kan lagi musimnya lagi nggak jelas gitu ya. Jadi mereka berpikiran kayak, kalau minum kayak rempah-rempah bikin ini kali, bikin apa? Imun tubuh kuat begitu. Tapi emang enak sih rempah-rempahnya. Gitu, sama. Bentar, tadi aku barusan sekalian googling sih, soalnya aku juga kepo. Bekasi itu khasnya apa? Begitu aku googling, munculnya ada kue akar. Kamu pernah tahu nggak Dit? Kue akar, bandeng rorot, pajak ketan hitam, bir peletok itu ternyata dari Bekasi ya? Bir peletok, dodol Betawi, kue biji ketapang. Pernah tahu nggak? Kalau setahu aku, bir peletok itu dari Jakarta, dodol Betawi juga dari Jakarta, gitu. Aku juga tadi yang kamu sebutin nama-nama makanan yang pertama kali kamu sebut itu aku nggak pernah dengar sebelumnya. Makanan itu apa? Oh, berarti belum pernah coba ya? Mungkin masih terdengar asing ya? Belum pernah coba. Oke. Kalau gitu kita lanjut ke materi berikutnya ya. Bahas tentang wisata daerah. Nah, kalau di kota aku pribadi, Nganjuk, kabupaten deh bukan kota, Kabupaten Nganjuk, itu ada wisata yang paling terkenal banget sampai masuk di My Trip My Adventure acara TV itu sampai masuk 3 kali apa 2 kali ya? Itu Sedudo. Nah, itu setiap satu syuro atau maulutan Nabi itu loh, itu selalu diadain siraman. Yang mana siraman itu gunanya untuk menolak bala gitu loh guys. Nah, di judo sendiri kalau ada mitos sih, kalau kita mandi atau cuci muka di situ, itu nanti bikin awet muda gitu katanya. Tuh. Terus ada lagi air merambat Roro Kuning. Air terjun merambat Roro Kuning. Itu ya cuman air terjun yang dari Roro Kuning, beda sih. Air terjun judo sama Roro Kuning itu tempatnya beda. Kalau studio itu di sawahan, kalau Roro Kuning itu di pelangkat gitu. Nah, tapi air terjunnya tuh nggak seindah yang judo. Ini merambat sih, lebih ke merambat gitu, kayak air terjun merambat-merambatan yang di rumah-rumah itu loh guys, ya kayak gitu itu. Tapi ini nanti deh aku insert fotonya. Terus ada lagi Watu Lawang. Nah, Watu Lawang ini aku pribadi tuh belum pernah ke situ, cuman kata orang-orang itu bagus. Nanti deh aku insertin fotonya sekalian ya. Kalau di tempatnya Dita gimana? Wisata daerah apa yang pernah kamu kunjungin dan pernah kamu denger gitu misal? Kalau di sini tuh nggak ada tempat wisata, palingan itu kayak Waterboom, Dufan juga adanya di Jakarta. Kalau di Bekasi itu bener-bener nggak ada apa-apa, kayak kota buat orang hidup dan kerja aja gitu. Makanya kalau orang Bekasi itu kayak sering ke Bandung atau sering ke Puncak itu tuh kayak nyari tempat buat wisata, soalnya di Bekasi sendiri tuh nggak ada, palingan kayak mall. Kalau mall banyak, terus
Kayak tempat wahana bermain air gitu, kayak waterboom gitu juga banyak. Palingan gitu sih kalau kita mau ke tempat wisata di Bekasi. Ada susah juga Berarti soalnya. itu ya kayak water sport gitu ya, kayak apa namanya, kolam renang yang udah modern gitu ya istilahnya ya. Ya, Kalau di Curug Parigi kamu pernah belum, Dit? Pernah denger nggak? Soalnya tadi aku barusan googling lagi sih, saking keponya. aku nggak Kalau pernah dengar sama sekali. Curug Parigi belum pernah ke situ ya kamu? Belum. Itu juga ada di Bekasi sih kata Google. Oh iya. Iya. Ya udah, coba kita lanjut ke daerahnya Arum ya. Arum, halo Arum. Halo. Di daerahmu ada wisata apa nih yang pernah kamu kunjungin atau pernah kamu dengar, misal wisata alam atau wisata yang kayak Dita tadi, kolam renang yang modern Iya. gitu atau apa gitu? Jadi punya icon gitu sih. Jadi Kabupaten Tegal tuh punya icon. Jadi kan ada Gunung Slamet di Kabupaten Tegal. Nah, di kaki Gunung Slametnya itu ada namanya apa ya? Pemandian air panas gitu. Jadi kayak air panas terus ada belerangnya segala macam kayak gitu. Namanya Guci. Nah, Guci ini itu beneran apa ya namanya ya? Kayak air yang bener-bener dari gunung gitu loh. Jadi emang ada sumurnya kayak gitu. Terus juga terdiri dari banyak pancuran. Jadi banyak banget gitu pancurannya. Terus Oh apa iya ya? iya, yang air Tahu panas kan itu ya. kayak Dingannya juga ada di Jatikal. jadi banyak disukain juga soalnya ada mitosnya juga kayak di Nganjuk gitu bisa jadi awet muda terus penyakitnya hilang kayak gitu-gitu. Terus juga bisa buat ini sih biasanya buat daki juga bisa lewat jalur Guci kayak gitu-gitu. Terus itu kan yang di atas, yang di bawahnya ada pantai, namanya Pantai Purwahamba Indah. Pantai itu tuh ya seperti pantai pada umumnya, terus dipakai buat wisata sama buat mata pencarian juga. Jadi banyak nelayan warawiri kayak gitu-gitu. Terus juga bisa lihat bos-bos ininya nelayannya, terus tempat bikin kapalnya kayak gitu. Jadi Kalau boleh selagi tahu nih, ngunjungin apa? tiket masuk ke pantai atau ke gunungnya itu berapa? Kalau dari Guci sendiri itu cuma masuk bayar per orang sama parkir motor. Itu jadi 2 orang dewasa sama 1 motor itu bisa 5.000, cuma 5.000 kayak gitu. Jadi dewasanya 2.000, terus motornya 1.000 kayak gitu sih. Jadi cuma masuk Terus gitu doang. Terus kalau ke pantainya juga kalau ke pantainya itu dua enggak gimana yang hitungnya ya? Pokoknya tuh 2 orang dewasa 1 motor 4.000. Jadi lebih murah yang di pantai jadi daripada seorangnya sama sekendaranya gitu ya? Iya, jadi ngitungnya bukan orang sendiri, kendaraan sendiri. Jadi ini segini berapa kayak gitu. Kalau Gitu, ini, gengs. kalau nih aku mau tanya dong. Kan di tadi sama di pantai tadi itu ada makanan khas apa aja sih yang nggak ada di kota? Adanya cuma di tempat wisata itu tuh. Oh ya, sebenarnya sih ini bukan khas Kabupaten Tegal juga ya. Jadi kayak misal kan di gunung dingin kan ya. Jadi itu sering banyak ada yang jual jagung bakar kayak gitu loh. Terus pokoknya yang anget-anget kayak gitu. Terus yang kalau misalnya di pantai sih es kelapa muda, udah itu fix. Terus makanan-makanan Berarti yang di gunung itu gitu-gitu. adanya jagung bakar aja ya? Iya, jagung bakar. Kalau warung-warung gitu, warung kopi ada gitu sih, ada nggak? ada sate gitu. Udah pernah itu nanjak juga, Rum? Apanya? Kamu udah pernah ke Guci, pernah nanjak-nanjak juga? Pernah. Aku tuh ke Guci bisa berapa ya? Tahun 2 kali kayak gitu-gitu loh. Jadi
ada bukan hotel namanya apa ya, motelnya, terus tukang sate ada gitu. motel. Iya, Aku pikir jadi kayak apa namanya gunung yang masih asri gitu, maksudnya kayak warung kopi yang didirikan cuman pakai kayu aja gitu loh. Maksudnya sebatas kayak warung kopi aja gitu. Yang kayak motel aku nggak pernah kepikiran. Iya, jadi Ternyata ada kan ya. masuk gerbang, habis itu kan masih jauh dikit gitu. Nah, terus emang masih bagus, masih asri, cuman kayak emang sengaja dibikin motel, terus homestay kayak gitu, karena emang banyak yang ke Guci, terus juga kan sering nyari penginapan, jadinya menjamur kayak gitu. Oh iya. Paham. Kalau boleh tahu nih, penginapan di situ kisaran berapa? Kamu pernah nggak ke situ? Sama siapa yuk? Aku pernah waktu itu sama keluargaku, jadi nyewa satu rumah gitu sih. Itu per malamnya berapa ya? 300-an ada segitu. Buat semalam Include satu sarapan rumah. nggak ya? Enggak, soalnya kebiasaannya di sana tuh kayak makannya nyari sendiri gitu. Jadi kan di sana juga banyak kuliner. Jadi sayang kalau misalnya dapat sarapan dari hotel kayak gitu. Nyari-nyari di Gucinya. Biasanya tuh makan sate kelinci Ya. tuh nggak tahu ya. Jadi kelincinya tuh dibikin sate. Aduh kasihan, aku juga kasihan. Iya di wisata Nganjuk juga ada, tapi bukan di Nganjuknya, di Sarangan, deket Kabupaten Madiun. Nah, iya, jadi sate itu kelinci khasnya gitu. sate kelinci, sama berarti kayak Guci ya. Ada kesamaan ya kita ya berarti ya. Ya, Selain gunung sama pantai, di situ ada apa? Air terjun kah atau ada. mungkin Curug atau ya, namanya tuh curug di sini. Curug ya? Berarti air terjun kecil gitu ya? Iya, jadi Guci turun ke bawah, itu nggak turun ke bawah sih, ya pokoknya lebih rendah daripada Guci. Itu ada curug-curugnya tuh banyak banget, ada curug Mengantin, ada curug Sanga, gitu-gitu. Bisa diceritain nggak arti nama dari curug tersebut kalau kamu tahu? Ini satu aja ya. Yang aku tahu tuh curug Pengantin karena curugnya itu ada 2. Jadi sepasang gitu curugnya. Ada yang gede, ada yang kecil. Gitu ya? Iya, jadi kan curugnya ada yang gede, ada yang kecil. Jadi curug yang gede itu diibaratkan mempelai cowoknya kayak gitu. Nah, terus yang kecil itu mempelai ceweknya kayak gitu. Terus ini ada mitosnya juga. Jadi malahan mitosnya tuh kalau kesana bareng pasangan kalian itu nanti malah nggak langgeng kayak gitu. Aku jomblo. Untung ya. Ya, ngomong-ngomong soal itu curugnya berpasangan, apakah ada curug anak-anaknya juga? Apakah selama itu curugnya tidak memiliki anak, Yung? Kayaknya nggak ada sih. Nggak ada. Curug yang kayak gitu-gitu nggak ada. Baru ini doang aku dengar kayak gitu. Nanti mungkin bisa dari kita nanti insert foto-fotonya ya. Iya. Untuk nanti aku insert tahu gitu sama ya. sekalian foto pasangan deh. Oke. Pasanganmu juga ya, Yum? Nggak punya. Oke, sekarang kita lanjut ke daerahnya Siva, Sukoharjo. Siva, halo. Halo. Bisa mungkin diceritakan kayak seperti yang dijelaskan oleh Arum tadi, seperti wisata di daerahmu mungkin ada gunung, pantai, curug, atau air terjun, atau waduk, atau apalah yang pernah kamu kunjungin atau mungkin pernah kamu dengar. Oke, buat di Sukoharjo sendiri sebenarnya tempat wisata tuh juga ada banyak ya. Tapi kalau misalnya kayak pantai itu nggak ada. Tapi kalau mungkin kayak bukit, sebenarnya di Sukoharjo sendiri, kalau misalnya orang-orang awam tuh dengar Sukoharjo, tempat wisatanya tuh apa sih? Nah, biasanya orang-orang tuh kepikirannya sama satu tempat ini. Jadi ada tempatnya di Bulu. Bulu itu di ujungnya Sukoharjo. Nah, itu ada tempat namanya Gunung Sepikul. Aku sendiri juga nggak tahu sih. Itu bisa disebut gunung kenapa, tapi aslinya itu tuh bukit.
Jadi ada 2 bukit gitu. Bukitnya tuh dominannya batu. Nah, bukan kayak apa gunung-gunung yang biasanya gitu kan. Itu kan bukit jadi tingginya juga nggak setinggi gunung. Nah, aku pun juga nggak tahu kenapa bisa disebut gunung. Dari dulu pun juga kita nyebutnya udah gunung sih. Jadi kayak dari dulu emang udah kayak gitu. Nah, buat aksesnya ke Gunung Sepikul itu bisanya naik motor sih, setahu aku ya, naik motor. Nah, itu terus nanti kita kita parkir, terus kita ngedaki gitu. Nah, dakinya itu karena cuman bukit aja ya, nggak gunung, jadi kayak sekitaran 10 menit atau 15 menit gitu. Nah, itu udah bisa sampai puncak. Itu sih kalau dari yang paling ikonik ya. Nah, kalau misalnya yang Eh, lainnya itu yang di gunung tadi itu kok bisa disebut bukit itu tuh gimana ya? Atau mungkin masyarakat setempat kurang memahami bedanya gunung sama bukit atau gimana sih? Terus oh ya, apa ada mitos-mitosnya di situ? Terus tiket masuknya di situ berapa ya? Kalau boleh tahu. oke. Jadi anggapannya kenapa orang-orang tuh bilangnya gunung bukan bukit gitu ya? Mungkin karena tinggi sih. Itu tuh jadi di Sukoharjo itu jarang ada yang tempat yang tinggi gitu. Karena Sukoharjo sendiri itu tempatnya ya di dataran rendah. Nah, ada satu spot yang dia tuh eh, ada dataran tingginya gitu. Nah, mungkin orang-orang bilangnya gunung itu karena spot tingginya itu ya cuman di situ gitu. Padahal sebenarnya juga kalau misalnya dibilang gunung pun mem, nggak memenuhi syarat buat bisa dibilang gunung gitu. Itu sih. Kalau buat tiketnya, setahu aku adanya kayak cuman bayar parkir doang sih. Itu salah. Oh, oke oke. Berarti aksesnya itu kamu parkir di dataran rendahnya gitu ya? Terus bayar Iya, parkir terus baru nanjak gitu. Nanjaknya berapa iya. menit sih? 10 sampai 15 tergantung fisikmu sih gimana. Tapi Berarti biasanya rata-rata nggak rata-rata segitu. pernah itu nggak pernah coba-coba nanjak gitu nggak? Nah, buat aku sendiri, aku belum pernah ke sana. Tapi teman-temanku kan banyak yang pernah ke sana. Nah, terus kita kayak sharing-sharing gitu, gimana sih rasanya rasanya nanjak buat daki ke Gunung Sepikul tuh rasanya gimana, terus kayak aksesnya gimana, prosesnya gimana, kayak gitu kan kita sharing-sharing gitu. Nah, jadi aku juga walaupun belum pernah ke sana, tapi aku tahu gitu, kayak gimana sih di Gunung Sepikul itu kalau misalnya mau ke sana tuh kayak gimana, terus pas ke sananya itu nanti gimana gitu. Oh, oke oke oke. Jadi sebatas sharing-sharing dengan teman ya. Tapi nggak apa-apa. Iya. Udah bagus jadi tahu wisata daerahnya. Selain gunung, ada apa aja sih? Gunung yang seperti bukit tadi ada apa aja sih? Oh, kalau yang spot yang tinggi, yang kayak gunung itu cuma ada satu sih kalau misalnya di Sukoharjo. Nah, tapi kan ada tempat wisata yang lain nih. Nah, ada juga namanya Dam Colo. Jadi itu bendungan, itu ada di Kecamatan Nguter, tepatnya di Detis, Desa Pengkol. Nah, itu bendungannya tuh gede gitu. Aku sendiri pun juga pernah ke sana dan pas itu lagi surut sih, pas itu airnya nggak lagi penuh gitu. Jadi bisa bisa lihat kayak dasar dari Dam Colo itu gimana gitu. Kita bisa lihat. Nah, terus habis itu di dekat Dam Colo sendiri itu sekitaran mungkin 2 kilometer, kurang kurang lebih 2 kilometer gitu. Nah, itu ada telaga, namanya Telaga Celaket. Nah, itu eh, airnya itu dari Dam Colo itu sendiri. Terus ada juga yang deket deket rumahku nih, deket rumahku, eh, wisatanya tuh modern sih, kayak waterboom,
terus ada juga mall gitu. Itu waterboomnya tuh namanya Pandawa Water World. Nah, itu mungkin buat sekarang masih ditutup ya karena kondisinya COVID kayak gini. Biasanya itu harga tiket masuknya itu satu orang 80.000. Nah, terus buat buat anak-anak itu kayaknya 50.000 deh kalau nggak salah. Aku lupa. Yang aku ingat 80.000 itu buat dewasa gitu. Itu di Damcolo ya itu ya? Itu yang tiketnya tadi itu di Pandawa Water World. Yang Damcolo itu kita kayak cuman parkir gitu aja sih. Parkir kan paling cuman kayak 2.000 gitu ya. Nah gitu, kayak nggak ada tiket masuknya gitu sih. Oke. Kalau boleh tahu juga nih, makanan khas yang ada di gunung tadi, gunung seperti bukit tadi, terus Damcolo terus sama water apa namanya? Water apa Pandawa tadi? Water World. Pandawa. Nah itu, Ya. itu makanan khas yang ada di situ aja, selain nggak ada di tempat lain itu apa? Oh, yang kayak makanannya yang di tempat itu doang gitu kan? Setahu aku, Ya. setahu aku nggak ada sih. Setahu aku nggak ada sih. Kayak makanan-makanan tadi yang aku ceritain. Nah itu tuh biasanya malah banyaknya itu di pasar tradisional, bukan di kayak tempat salah satu tempat wisata atau gimana gitu. Jadi kita nemuinnya makanannya itu bisanya cuman di pasar doang, karena kebanyakan kan jajanan pasar ya. Nah kayak gitu. Berarti cuman ada jajanan pasar yang ringan-ringan gitu ya? Iya. Ngomong-ngomong nih, kalau jajan-jajanan pasar gitu yang khas itu, ada nggak ya kayak jajanan yang dari daerah lain, misal gudeg atau apa gitu, di situ menjamur nggak ya? Oh, mungkin ada sih. Setahu aku ya, di daerah Sukoharjo sendiri atau tepatnya tuh di daerah tempat tinggalku. Nah, itu kan berbatasan sama Solo karena aku sendiri pun Sukoharjo yang bagian utara. Yang bagian utara, Sukoharjo bagian utara itu berbatasan sama kota Surakarta. Nah, jadi Oh makan iya, itu ya Krabi bukan ya? ya makanan-makanan yang ada di Solo itu tuh malah biasanya juga eksis di wilayahku juga. Jadi makanan-makanan yang di Solo tuh kayak misal nasi liwet, tahu nasi liwet kan ya? Nasi liwet, Tahu-tahu. terus itu ada juga cabuk rambak, ya pokoknya makanan-makanan Solo itu tuh juga eksis di tempatku. Nah, kayak gitu sih. Malah setahu aku yang makanan-makanan asli Sukoharjo itu malah susah aku temuin di wilayahku sendiri. Aku kalau misalnya mau mau nemuin yang jajanan-jajanan pasar tadi, aku tuh harus pergi ke pasar tradisional yang ada di kotanya Sukoharjo sendiri, yang di kecamatan Sukoharjo sendiri. Gitu sih, Sal. Kalau di desa Sukoharjo sendiri ada nggak ya makanan khas gitu? Kan itu di perkotaannya ya. Kalau di desanya gitu gimana? Yang di desanya sendiri, ya tadi sih yang makanan jajanan pasar gitu. Terus ada juga, mungkin aku bisa cerita ya, di sini tuh jadi Sukoharjo itu ada satu tempat namanya itu Mojolaban. Nah, Mojolaban sendiri itu ada di dekat perbatasan kota Surakarta juga, jadi di sebelah utara juga. Lumayan dekat sama tempatku. Nah, jadi Mojolaban sendiri itu sentra penghasil tiu. Tiu itu alkohol. Tahu kan alkohol? Nah, Sejenis kayak Amer gitu ya mungkin ya. ya. Itu Jadi berarti memabukkan nggak ya? kalau kata dari pengrajinnya sendiri, ada dia tuh bikin yang bisa bikin mabuk, ada juga yang enggak. Jadi tergantung sih kita mau mau beli yang mana. Pokoknya semua kayak jenis minuman yang beralkohol terus ya pokoknya yang kayak gitu. Itu tuh ada pokoknya di situ. Terus juga Mojolaban itu sendiri karena kita kan lagi COVID ya, jadi kayak butuh kayak apa sih antiseptik, terus habis itu kayak hand sanitizer, alkoholnya itu Mojolaban sendiri itu juga bikin alkoholnya
gimana ya, kayak besar-besaran gitu loh sekarang. Kalau misalnya dulu sebelum COVID kan kayak biasa aja gitu. Mereka lebih fokusnya ke minumannya. Nah, sekarang karena lagi COVID juga, jadi mereka kayak lebih fokusnya ke alkohol medis gitu sih. Oke. Mungkin Arum atau Dita mau menambahi ada minuman khas daerah apa dari desanya atau perkotaannya sendiri? Arum, Dita, halo. Kalau aku sih tadi udah ya teh poci. Terus apalagi ya? Sebenarnya aku juga ada dawet sih. Cuman dawet kan dari ini ya. Dari mana ya? Bukan dari Tegal lah dawet tuh. Aku lupa dari mana. Cuman di Tegal Dawet sini, apaan sih? Jujur aku nggak pernah tahu asli dawet itu dari dawet mana. tuh nggak tahu, lupa juga aku ya. Jadi tapi di daerah Dawet itu sini dari tuh Jawa Tengah kan ya? gimana? Dawet tuh dari Jawa Tengah juga bukan sih? Iya. Pokoknya dawet dari Sukoharjo ya, bukan ya? Bukan, Dari bukan, mana bukan, dong? bukan. Bukan dari Sukoharjo, bukan. Tapi setahu aku dari Jawa Tengah sih, masih Jawa Tengah. Dawet, lupa. Pokoknya tuh ada dawet Oke, juga. langsung bahas Cuman, aja. cuman di daerah sini tuh lagi di ini kayak dimodernisasi gitu loh. Jadi kan banyak boba-boba kayak gitu kan. Cuman di Oh sini tuh iya, pakainya paham. Jadi dawet. kayak ditambahin di mix match gitu ya, Iya, rasa-rasanya tapi gitu ya. nggak, jadi mereka isiannya nggak pakai boba, cuman pakai dawet gitu loh, coy. Jadi kayak dawet ada Oh iya, kayak taro, terus cincau berarti kayak gitu, kayak jadi kayak ya, penggantinya aja gitu. ya, paham. Jadi Kalau gitu. di Dita sendiri gimana ya? Apakah ada inovasi-inovasi Kalau itu seperti makanan yang kayak boba terus dicampur-campur apa gimana gitu, ada nggak ya, Dit? kalau misalnya aku tuh orangnya kreatif banget, jadi aku kayak nggak ada pikiran ke situ-situ. Kayak udah, yang ada aja deh. Kayak begitu sama. Oke. Gimana kalau kita lanjut ke materi tradisi lisan? Di daerah kalian ada tradisi lisan nggak ya? Siva, Arum? Mungkin bisa Arum Tradisi dulu lisan yang itu apa sama? Tradisi Iya, lisan sendiri contohnya tuh tuh apa? kayak gini, mitos atau cerita yang dari wisata tersebut gitu, kayak ini dulu ceritanya ini gini loh, terus mitosnya itu Iya. gini tuh. oke, Heeh. oke. Aku aja dulu kali ya. Soalnya Ya, tadi boleh. yang Oke. lanjutannya curug penganten itu tuh, jadi awalnya si curug itu namanya bukan curug penganten, namanya curug sewu. Nah, tapi waktu zaman dulu tuh ada pengantin yang kayak pengantin baru gitu jalan-jalan naik perahu gitu di sungai itu. Nah, sungai itu muaranya ke curug sewu itu. Nah, naasnya itu pengantinnya meninggal di situ. Jadi pengantinnya itu meninggal, jasadnya tuh nggak bisa ditemukan sampai sekarang. Nah, tiba-tiba itu apa namanya, curugnya tuh jadi dua gitu. Jadi gede sama jadi yang kecil gitu. Akhirnya namanya curug penganten. Nah, terus si mitosnya itu yang pertama tadi yang kesana sama pasangan itu bisa nggak langgeng gitu kan. Nah, tapi yang mitos yang kedua tuh kalau misalnya salah satu dari pasangannya, misal si ceweknya gitu, terus cuci muka atau berwudu di situ, nanti pas hari H pernikahannya tuh bakal cantik kayak bidadari kayak gitu, coy. Itu sih mitosnya. Oke. Ini ada yang mau aku tanyain nih. Kan tadi katanya mitosnya kalau ke situ sama pasangan bakal nggak langgeng ya. Apa ada temenmu yang membuktikan gitu? Ada yang berhasil gitu atau cuma Sebenarnya langgeng aja gitu? efeknya tuh bukan pas pulang langsung putus sih, enggak sih. Cuman kayak ada waktu itu pernah biasa kan kayak ngetrip gitu sama pasangannya kayak gitu-gitu kan, naik motor berdua sama teman-teman tapi tetap sama pasangannya kayak gitu loh. Nah,
rame-rame juga. Jadi aku ikut juga ke situ. Terus waktu itu kita belum tahu ada mitos kayak begitu kan. Ya udah akhirnya jadilah tancap aja gitu. Toh kita juga nggak tahu gitu. Habis itu pulang dari situ efeknya itu kayak lama-kelamaan gitu loh. Jadi berapa minggu, berapa bulan kayak begitu. Terus tahu-tahu udahan. Aku dengar kabarnya, oh udahan, ya udah kayak gitu. Mungkin kebetulan aja kali ya. Iya, itu juga mungkin Yang ya emang mungkin kebetulan cuman dicocok logi gitu mungkin ya. iya cuman apa karena habis kesana kali ya? Jadi kan emang muncul Itu persepsi efeknya berapa gitu. minggu atau berapa bulan ya, Bu ya? Nggak tahu. Pokoknya Terus nggak langgeng gimana nih? aja gitu. Oh, oke. Heeh. Yang tadi katanya mitosnya pengantinnya hilang kan di situ. Udah dicari sama Iya. tim SAR belum ya, Bu ya? Kasihan loh, Bu, keluarganya nunggu-nunggu. Udah dari dulu Miska, nggak ketemu Oke. juga. Astagfirullah. Pengantinnya wanita atau pria ya yang hilang ya? Dua-duanya, Cek. Jadi kan Aduh, lagi naik kasihan. iya lagi naik perahu gitu, hahihi. Pengen bulan madu di mana? Tahu-tahu meninggal gitu. Dulu Ya Allah. kali ya waktu naik perahu itu ya. Astagfirullah ya. Sorry ya. Ya Allah nanti aku Oke. Sekarang kita lanjut ke Siva boleh ya? Oke. Halo, Siva. Boleh ceritain? Halo. Aku kan tadi bilang ya kalau misalnya di Sukoharjo sendiri ada Gunung Sepikul. Nah, Gunung Sepikul itu kan tadi aku bilang dominasinya tuh treknya itu batu. Nah, aku pernah dengar sih ada legendanya gitu. Tapi cuma singkat aja. Jadi legendanya Gunung Sepikul itu karena dulu itu kan ada cerita Bandung Bondowoso. Bandung Bondowoso bikin candi. Pernah kan dengar ceritanya itu? Bandung Bondowoso bikin candi Aku agak Prambanan. bingung sih. Bandung Bondowoso itu Jawa Tengah ya? Iya, di candi Prambanan sendiri itu kan ada di Sleman juga ada di Yogyakarta. Itu Jadi Candi Borobudur, Bu. oh ya salah Jogja sama Klaten salah. Nah jadi dua wilayah gitu kan. Nah terus Bandung Bondowoso sendiri itu kan bilang dulu dia tuh bikinnya sama apa sih jin gitu ya, kayak dia tuh bikin pakai kekuatan magis gitu loh, iya kan. Nah terus candi sendiri itu kan pakainya batu ya. Nah batunya itu dari Gunung Sepikul itu. Jadi katanya sih Gunung Sepikul Pindahnya jauh juga ya. nah kan juga kurang tahu tuh, maksudnya kok bisa sih dari Sukoharjo ke daerah ke Jogja sana gimana gitu. Tapi katanya sih gitu, kayak legendanya Gunung Sepikul tuh gitu. Kalau misalnya materialnya sendiri sama apa enggak sih kurang tahu ya. Kayak peneliti juga nggak berminat gitu loh mau meneliti bahannya, batu kandungan batunya yang ada di Gunung Sepikul sama Candi Prambanan itu sama apa enggak gitu juga nggak ada peneliti yang mau neliti gitu loh. Jadi aku pun juga nggak tahu sih kayak valid apa enggak. Cuman kan itu legenda gitu ya dari zaman turun temurun sih kayak gitu. Kalau buat tempat wisata lain sih setauku enggak ya. Jadi yang aku tahu cuman dari Gunung Sepikul doang sih. Oke. Berarti kulit di Jawa keren juga ya? Bisa Iya sih kayak gitu. jalan satu malam ya? Oke. Kan kalau misalnya Jawa Tengah tuh masih kental gitu loh, kayak kekuatan magis dia gitu. Iya bener banget. Oke. Gimana kalau aku ceritain cara singkat aja ya, tradisi lisan dari daerahku, singkat aja. Jadi seperti yang tadi ada cerita yang soal siraman sedudo itu dulu itu awal mula kenapa ada air terjun itu karena ada seorang dudo itu kayak apa namanya, sebentar sambil baca aku, soalnya aku sendiri juga kurang tahu sih. Sebentar ya. Nah jadi dulu itu tradisi yang
Oh, bukan sih. Jadi gini, Siraman Studo itu upacara ritual yang diadakan setiap 1 tahun sekali pada bulan Suro. Nah, kata Studo ini berasal dari se dan dudo, yaitu berarti satu, dan dudo yang berarti tidak mempunyai istri atau sengaja tidak beristri. Menurut kepercayaannya, sang dudo tersebut orang yang membuka cikal bakal. Oh, jadi kayak itu loh guys, apa namanya? Yang babat desa istilahnya. Desa Ngliman. Yang setiap hari digunakan sebagai tempat mandi sang dudo. Makanya di situ sekarang mitosnya kalau mandi situ itu bakalnya awet muda gitu. Nah, mungkin ya segitu aja sih cerita singkat dari aku. Bisa ya kita tutup ya pembicaraan kali ini. Oke, terima kasih Sekar Arum, Prehaning Tias, Siva Mutiara Hagia Sofia, dan Gita Ayu Ningrum. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima Terima kasih kasih. kembali.